Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Wilis Kusumang Tias selaku penguji 1, Bu Nur Yunida Triana selaku penguji 2, dan Bu Etika Dewi selaku penguji ketiga. Perkenalkan, nama saya Septio Budi Purwoko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Gambaran Keragaman Pangan, Pola Asuh Makan, dan Hygiene pada Balita Stunting. Latar belakang, stunting merupakan masalah kesehatan yang banyak ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 36,8%, pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 35,6% pada tahun 2013. Prevalensi balita stunting kembali meningkat menjadi 37,2% pada tahun 2016. Prevalensi balita stunting semakin turun menjadi 27,5%, dan pada tahun 2017 dan 2018 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 29,6% dan 30,8%. Balita yang mengalami stunting memiliki resiko terjadinya penurunan intelektual, produktivitas, dan peningkatan resiko penyakit degeneratif di masa mendatang seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan ginjal. Penyebab terjadinya stunting yaitu kurangnya asupan gizi, ekonomi, penyakit infeksi, pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk, dan pelayanan kesehatan yang rendah. Pola asuh makan yang diterapkan oleh ibu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita karena kekurangan gizi pada masa balita akan bersifat irreversible atau tidak dapat pulih, sehingga pada masa ini balita membutuhkan asupan makan yang berkualitas. Keragaman pangan mencerminkan tingkat kecukupan gizi seseorang. Keragaman pangan merupakan salah satu masalah gizi utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Seperti balita yang mengonsumsi makanan dengan hygiene sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan penyakit infeksi. Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Tujuan penelitian, tujuan umum mengidentifikasi keragaman pangan, pola asuh makan, dan hygiene pada balita stunting. Dan tujuan khususnya, 1. Mengetahui karakteristik balita stunting, kedua mengetahui keragaman pangan pada balita stunting, ketiga mengetahui pola asuh makan pada balita stunting, dan yang terakhir mengetahui hygiene pada balita stunting. Tinjauan pustaka meliputi balita, stunting, status gizi balita. Faktor yang mempengaruhi stunting adalah kurangnya asupan gizi, ekonomi, penyakit infeksi, pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk, dan pelayanan kesehatan yang rendah. Metode penelitian. Dalam metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dan kedua, ada jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur view, yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Sumber data. Sumber data dari strategi pencarian literatur. Pada penulisan artikel publikasi pada Google Scholar, Project, PubMed, dan EBSCO menggunakan kata kunci yang dipilih. Terus yang kedua ada sintesis data. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal sesuai dengan tujuan penelitian.
Kriteria inklusi penelitian jangka waktu. Inklusinya rentang waktu penerbitan maksimal 5 tahun terakhir. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, subjek kualitas stunting. Jenis jurnal, original artikel bukan review penelitian. Tema isi jurnal, keragaman pangan, pola asuh makan, dan higien pada balita stunting. Jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Proses pengumpulan datanya saya dengan cara PICO, population atau problem, intervention, comparison, dan outcome. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.